Keranjang 10. Aku memberinya apel. Aku mengamati, memilih-milih dengan bingung. Mungkin ada ribuan CD yang harus kuhadapi untuk kupilih salah satu buat kado ultah Erik. Harganya itu yang bikin menggap-menggap. CD original harganya di atas 50.000 semua. Mau beli bajakan tengsin lah, buat kado spesial masa bajakan. Akhirnya aku hanya bisa berkutat di produk diskon, mengobok-obok keranjang yang isinya CD diskonan. Yang aku tahu Erik suka lagu-lagu pop yang agak jazz. Tapi berhubung aku cuma mampu beli produk diskon, kayaknya nggak ada pilihan yang bagus. Yang didiskon kebanyakan album-album lama dan kompilasi yang udah basi. Aku sampai lama mengorek isi keranjang CD diskonan. Akhirnya dapat juga album yang layak. Kutemukan satu albumnya David Foster. Aku tahu sebagian lagu-lagunya jazz. Biarpun yang ini sepertinya album lama, tapi nggak apa-apalah. Dia kan artis legendaris. Biarpun harganya murah, tapi kualitasnya pasti tetap berkelas. Cuma 39.000. Aku segera pergi ke kasir. Sekilas ku baca tulisan yang ada di papan kecil dekat kasir. Rupanya di sini juga menyediakan jasa bungkus kado. Kalau bungkus kadonya sekalian berapa, Mbak? Aku bertanya kepada si Mbak yang menjaga kasir. Tergantung kertas kado sama variasinya. Ada sampelnya kok. Tapi CD-nya dibayar di sini dulu ya, Mas, sahut si Mbak ramah. Oh oke, gumamku. Kusodorkan CD yang mau ku beli. Sekalian duit 50.000. Kalau mau lihat contoh model kadonya, silakan ke meja yang sebelah sana, Mas, jelas si Mbak sambil mengulurkan kantong plastik berisi CD yang ku beli, plus duit kembalian. Oke, makasih, sahutku. Lalu aku menuju ke meja yang ditunjuk si Mbak penjaga kasir tadi. Di meja yang kayaknya memang khusus buat melayani kado. Aku disambut oleh staf yang lain, mbak-mbak juga. Mau dibungkus, Mas, CD-nya? Iya, tapi aku lihat harganya dulu, bisa nggak, Mbak? Tanyaku rada cemas. Jangan-jangan biaya bungkus kadonya mahal. Si Mbak segera menyodorkan sebuah buklet. Ada yang 5.000, 7.000, yang paling bagus 10.000, tapi nunggunya agak lama dikit, jelas si Mbak. Aku melihat gambar-gambar model bungkuskan kado di buklet itu. Buat ceweknya ya, Mas, celetuk si Mbak tiba-tiba. Dia senyum-senyum aneh padaku. Enggak kok, jawabku jadi dariku. Ah, buat ceweknya pasti. Si Mbak malah ngeyel. Kok genit gitu sih dia? Tahu dari mana? Aku mulai meladeni dengan cuek. Ya tahulah, kan CD itu romantis kalau dijadiin kado, Mas. Apalagi David Foster, kan kebanyakan love song. Cerocos si Mbak dengan gaya ganjen. Bagus deh selera, Mas. Pasti seneng tuh ceweknya. Aku diam saja. Si Mbak ini kalau niatnya ramah tamah sama konsumen udah rada kelewatan. Masa harus ngungkit-ngungkit soal cewekku segala? Kalau aku bilang sekalian orang yang aku sukai adalah cowok, mungkin bakal keselak dia sama lidahnya sendiri. Gak bakal ngerocos lagi dia. Bentuknya yang model ini aja, Mbak. Kertasnya yang warna merah, yang 5.000-an aja. Akhirnya aku tentukan pilihanku yang paling murah aja. Duit mepet. Warna kertasnya aku pilih yang merah hati. Kesannya paling elegan buat harga termurah. Oke, sahut si Mbak lagi-lagi tersenyum ganjen. Apa aku GR kalau menduga si Mbak itu suka sama aku? Habisnya tingkahnya genit gitu. Alah, biarinlah. Yang penting aku udah dapat kado buat Erik. Tinggal nunggu CD-nya selesai dibungkus. Sekitar 10 menit aku menunggu si Mbak selesai membungkus CD-ku. Ini, Mas, dibayar di sini ya, ujar si Mbak sambil menyodorkan kadoku yang sudah jadi. Memang rapi hasilnya. Makasih, Mbak. Aku mengambil kadoku dan membayar ongkosnya. Sama-sama, ucap si Mbak lagi-lagi dengan senyum genit. Kumasukkan CD kado ke dalam kantong jaketku yang besar. Jangankan sekeping CD, 2 kotak baygon bakar juga muat di kantongku. Lalu aku segera beranjak dari hadapan si Mbak yang ganjen itu. Lebih cepat lebih baik. Terus terang aku rada risih sama gerak-gerik si Mbak itu. Lagian memang urusan sama dia udah selesai. Aku keluar dari CD store. Lalu mataku tertuju ke ruko sebelah, ruko buah.
Buah-buahnya bisa dibeli per biji. Tertarik, mungkin aku bisa melihat-lihat sebentar ke sana. Jadi pingin beli apel sebiji 2.000 rupiah. Gak apa-apalah, masih ada sisa duit. Ku beli satu buah apel merah dan ku simpan di kantong jaketku. Dimakan nanti saja di rumah. Sekarang saatnya menuju ke rumah Erik. Udah mau gelap, aku harus cepat-cepat. Ku hampiri motorku, starter lalu tancap. Melintasi jalan di jantung kota Solo yang mulai temaram, melaju kencang, lalu mulai berbelok ke jalan yang lebih kecil, menuju ke sebuah kompleks perumahan di daerah Manahan. Melewati beberapa gang lalu sampailah. Rumah Erik lumayan besar, gerbangnya nggak ditutup. Jadi ku masukkan motorku dan ku parkir di halaman rumah yang berpaving. Halaman rumah ini luas juga, dihiasi tanaman dengan rumput Jepang, beberapa palem hias dan tanaman-tanaman bonsai. Elit dan eksotis. Aku tahu rumahnya ini sudah sejak dulu. Kalau nggak salah waktu aku masih satu band dengannya. Waktu itu aku sengaja pulang berbarengan dengannya karena aku ingin tahu rumahnya. Tapi waktu itu aku nggak sempat mampir karena sudah sangat sore. Dan akhirnya baru sekarang aku memasuki halaman rumahnya ini. Ini pun bisa dibilang nekat. Lampu halamannya sudah mulai menyala, tapi suasana tetap saja remang-remang agak gelap. Aku melangkah dengan hati-hati mendekati teras. Tiba-tiba, haya! Aku meloncat kaget. Ada benda hidup bergerak dari balik rimbun tanaman. Tuyul! Hampir saja kata itu terlontar dari mulutku. Cais siapa? Benda hidup yang mengagetkan itu bersuara. Ya ampun, ternyata anak kecil. Pasti adiknya Erik ini. Habisnya gelap, kepala si bocah juga pelontos gitu, dan gak pakai celana. Gimana gak kaget? Aduh, bikin kaget aja. Dik, lagi ngapain sih di situ? Gak pakai celana lagi? Tanyaku ke bocah itu. Habis pipis. Alah, kebiasaan anak kecil kalau pipis sesukanya. Hampir saja bikin aku pingsan karena kaget. Kak Erik ada nggak? Tanyaku. Kak Erik pergi, jawab adik Erik itu masih cadel suaranya. Pergi kemana? Pergi makan-makan sama teman-teman. Hah? Makan-makan? Jangan-jangan ultahnya dirayakan nih dan aku nggak diundang. Oh, jadi gimana nih? Apa aku harus menunggu Erik pulang? Tiba-tiba terdengar suara motor masuk. Aku langsung menoleh ke arah gerbang. Ternyata Erik masuk dengan motornya. Dia sudah pulang. Begitu memarkir motornya, dia langsung melangkah menuju ke arahku. Ya ampun, aku jadi gugup, deg-degan. Loh, ada apa mas? Erik langsung menyapaku dengan agak sungkan. Gak apa-apa kok, Rik. Cuma main aja, jawabku dengan senyum-senyum gugup. Ini adikmu ya? Bikin kaget aku tadi. Suruh pakai celana dong. Rio masuk gih. Pakai celana dong, nanti masuk angin. Erik segera menyuruh adiknya masuk. Bocah kecil itu pun masuk ke rumah. Erik waktu kecil palingan juga seperti itu kali ya. Muka adiknya sangat mirip dengannya. Dan bisa lihat adik Erik nggak pakai celana. Kok nggak Erik aja sih? Hehehe. Ups, mulai deh. Ini kepala ngeres bawaannya. Udah lama? Tanya Erik. Belum kok, baru aja, jawabku simpul. Sini masuk, Erik mengajakku ke teras. Kami duduk di kursi yang ada di teras. Niatku memang udah bulat buat menemui Erik, tapi begitu berhadapan langsung dengannya, sekarang aku malah menjadi sungkan, gugup, dan juga malu. Mau ngomong apa ya? Gimana mulainya? Habis dari mana, Rik? Aku masih berbasa-basi dengan agak canggung. Dari makan, jawab Erik singkat, padat, dan memang gak perlu dijelaskan. Aku sudah tahu kalau dia habis makan-makan. Adiknya yang bilang, anak kecil itu gak mungkin bohong. Oh, kamu kan ulang tahun ya? Sentilku dengan agak segan. Erik cuma diam memandanginku tersenyum canggung. Kok dia juga kelihatan sungkan begitu ya? Apa mungkin dia merasa gak enak sama aku karena gak mengundangku untuk ikut makan-makan? Kok aku GR amat sih? Bukan hanya soal makan-makan aja kali. Soal Facebook kayaknya dia juga memblokir aku. Dia mungkin sedang jengah dengan aku.
Tapi semoga tidak. Aku cuma mau ngucapin selamat ulang tahun aja kok. Akhirnya aku utarakan maksudku dengan malu-malu. Sama mau ngasih ini. Aku mengerogoh kantongku dan astaga, keringatku langsung dingin. Tanganku meraba-raba ke dalam kantong tapi nggak menemukan yang kucari. Kadoku, ya Tuhan, di mana kadoku? Apa? Erik menatapku dengan penasaran, seperti mulai menangkap ada yang aneh. Ya aneh, celaka, aku benar-benar gak menemukan CD kadoku. Aku sudah meraba ke semua kantongku, gak ada. Apa kadoku jatuh di jalan? Aduh, gimana ini? Ada apa sih? Tanya Erik lagi, terlihat makin jengah. Gak apa-apa. Aku gugup dan berusaha menyembunyikan kepanikanku. Aku cuma mau ngasih ini. Erik pun langsung bengong dengan ragu, tangannya terulur menerima sesuatu dari tanganku. Akhirnya aku memberinya apel. Itulah kodoku untuknya. Ini maksudnya apa? Tanya Erik dengan mimik bingung. Aku tersenyum gugup menelan ludah. Maksudnya aku bingung mau ngasih kamu apa. Cuma itu yang ada. Cuma itu yang aku punya. Jadi aku kasih buat kamu. Jawabku kikuk. Kejujuran dan kekonyolan benar-benar terasa sama. Perasaanku gugup, gundah, malu dan hancur. Ya Tuhan, kenapa aku harus melakukan momen sekonyol ini? Erik hanya diam menatap apel dariku di genggamannya. Apa ini terasa konyol juga baginya? Aku malu, ingin menangis rasanya. Makasih ya. Akhirnya Erik mengucapkan kata itu. Aku mengangguk pelan, menerima apresiasi dari usaha terbaikku. Iya, makasih juga Rick. Aku gak menuntut kamu harus tulus mengucapkan terima kasih itu. Karena kamu mau mengucapkannya saja udah membuat aku senang, meski aku tetap merasa malu. Ya udah, aku pulang dulu ya, ucapku setelah sadar nggak mungkin terus di sini melanjutkan kebodohan dan kekonyolan yang memalukan ini. Erik mengangguk kalem tanpa basa-basi. Bye, pamitku pelan. Aku segera bangkit dan bergegas melangkah menuju motorku. Aku nggak bisa berlama-lama lagi. Aku nggak berani melihat Erik lagi buat pamitan. Langsung ku starter motorku, lalu segera melaju secepat mungkin meninggalkan rumah Erik. Rasanya pingin menangis sepanjang jalan. Dongkol, kesal, malu. Semua yang sudah kusiapkan dengan baik, bahkan sampai mengemis-ngemis pinjam duit, mengais-ngais keranjang CD diskonan, memilih kertas dan bungkusan kado yang bagus. Tapi kenapa akhirnya aku cuma memberinya sebiji apel, buah yang iseng ku beli seharga 2.000 rupiah. Benar-benar pemuja yang payah, memalukan. Sampai rumah aku melewati gerbang dan langsung menyelonong, mengarahkan motorku ke garasi. Sampai kebablasan menabrak kotak sampah. Gak peduli, aku turun dari motor dan langsung menuju ke kamar. Dimas, mama habis beli fried chicken tuh, ada di dapur, ujar mama yang kulewati di ruang tengah. Aku tetap ngegas langkahku tanpa peduli. Itu Kak Dimas pulang, gumam Tante Hilda, ngomong sendiri sama Nino sambil menimang sepupuku yang masih belita itu. Aku juga gak peduli. Ku naiki tangga, membuka pintu kamar, langsung masuk, ke lempar jaketku dan bruk, ku jatuhkan diriku rebah di kasur. Ku benamkan mukaku ke bantal, ku peluk dan ku remas-remas gulingku. Hati ini kesal, marah. Kenapa sih aku gak pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar buat Erik, buat orang yang aku sukai? Aku selalu menjadi orang yang bodoh di depannya. Ada apa, Mas? Ku dengar Dennis masuk kamar dan menanyai aku. Aku diam membisu di atas tempat tidurku. Gak penting aku jelaskan pengalaman memalukanku ke dia. Bete lagi, ya ampun, celetuk Dennis. Lalu dia duduk di kasurku sambil memetik-metik gitar. Aku semakin membenamkan mukaku ku guling. Mas, gue habis dengerin CD Lona tadi, yang lu simpan di laci. Lagunya bagus tapi gitarnya susah. Ajarin gue dong, cerocos Dennis seolah gak peduli perasaan hatiku saat ini seperti apa. Jelas saja dia gak peduli.
Lagi-lagi ku dengar Dennis malah menyanyi. Dan ya ampun, lagu itu. Aku juga tahu lagu itu. Kenapa dia harus menyanyi lagu itu? Kenapa harus ada lirik seperti itu? Tiba-tiba Dennis mengintip wajahku. Dimas, lu nangis?